Sobat belajar semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, di waktu yang berbahagia, di hari yang menyenangkan ini, masih di live classes matematika kelas 7. Hari ini kita ngebahas tentang apa sih? Luas dan juga keliling segitiga. Kenapa segitiga ini terlalu istimewa dan spesial pada pembahasan bangun data? Kenapa ya? Mungkin karena tidak ada segi dua atau segi satu. Yes, segi terkecil untuk membentuk bangun data adalah segi tiga. Nah, saking spesialnya nih, ada beberapa paradoks atau permainan puzzle pada segitiga. Sobat belajar bisa perhatikan nih. Yes, gambar di bawah ini pada segitiga yang pertama, sebut saja segitiga A. Tersusun dari segitiga yang berwarna merah, segitiga yang berwarna biru, dan juga susunan puzzle seperti Tetris. Yang mana apabila kakak susun ulang, dengan memindahkan segitiga biru ke bawah dan segitiga merah ke atas, dan juga dan juga dan juga pada puzzle atau Tetrisnya, dia akan menyisakan satu lubang ataupun satu tempat persegi yang tidak tersusun. Kenapa ya ini bisa terjadi? Mungkin sobat belajar bisa dilihat. Nah, apabila disusun seperti ini, maka dia tidak akan menjadi segitiga yang sama. Padahal dia tersusun dari bentuk-bentuk yang unsur-unsurnya ada di segitiga A. Kenapa ini bisa terjadi? Kira-kira sobat belajar tahu nggak ya? Coba cari tahu nih. Kenapa susunan dari segitiga A dan segitiga B dan segitiga B tidak dapat memenuhi ruang yang sama. Artinya masih menyisakan satu persegi yang tidak tertutup. Kenapa? Hayo. Nih, saksikan lagi. Oke. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Why? Nah, kakak punya pembahasannya nih. Yes, di sini a missing square in the second figure terjadi karena sebenarnya segitiga B adalah bukan benar-benar segitiga. Kenapa? Karena segitiga itu sebenarnya simple, sebuah segitiga jika ada persegi panjang ditarik garis diagonal, tentu akan memuat dua segitiga yang saling simetris. Yes, yang saling sama besar. Oke, kenapa Kak yang ini bukan segitiga? Pengertiannya adalah karena pada kemiringan garis segitiga yang merah, segitiga yang merah dan juga segitiga yang biru, kemiringan garis miringnya itu berbeda. Jadi sebenarnya yang segitiga B bukan sebuah segitiga karena pada kemiringan di sini ada melengkung sedikit. Inilah sebuah paradoks dari a missing square of triangles. Oke, mengerti ya? Kira-kira apa lagi nih yang enak diulas dari sebuah segitiga? Makin penasaran, stay tune. Jangan kemana-mana, karena sekarang belajar mudah. Ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Yo, sobat belajar semua, welcome back. Hari ini kita akan membahas tentang segitiga. Seperti apa sih segitiga itu yang kita bisa ulasnya? Oke. Yes, kita akan ulas luas dan keliling dari segitiga. Yang mana luas dan keliling dari segitiga ini, jika ditarik garis
tinggi, yang mana garis tinggi adalah sebuah garis yang membentuk sudut siku-siku di sisi hadapannya. Oke, kita lambangkan dengan T, maka akan berlaku rumusan-rumusan segitiga pada alas A, B, C, dan sisi di depan sudut B, B, sisi di depan sudut C, C. Maka akan berlaku rumus keliling A tambah B tambah C. Sedangkan untuk luasnya setengah kali alas kali tinggi, karena kita menarik garis tinggi dari sudut A menuju sisi BC, sehingga alasnya adalah A. Sedangkan kalau kita menarik garis tinggi dari sudut B, kita tarik garis tinggi siku-siku ke sisi AC, maka alasnya AC. Begitu juga kalau kita tarik garis tinggi dari sudut C menuju AB, maka alasnya AB. Itu luas segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Bagaimana kalau hanya berlaku atau diketahui segitiga sembarangan dengan 3 sisinya? Bagaimana ya untuk mencari luasnya, Kak? Bisa nggak, Kak? Selain menggunakan mencari garis tinggi atau panjangnya garis tinggi menggunakan teorema Pitagoras, ada satu rumusan lagi yang berlaku untuk luas segitiga jika diketahui 3 sisinya. Seperti ini, kita cari dulu S. Yang dimaksud S adalah setengah dari keliling segitiganya. Maka luas dari segitiga adalah akar kuadrat S dikali S kurang A, S kurang B, S kurang C, yang mana A, B, dan C merupakan sisi-sisi dari segitiga tersebut. Oke, berarti ada 3 rumusan yang akan berlaku pada segitiga. Jika diketahui alas dan tingginya, luasnya setengah kali alas kali tinggi. Jika diketahui 3 sisinya, maka gunakan cari dulu setengah dari kelilingnya berupa S. Dan luas segitiga tersebut adalah akar kuadrat S, S kurang A, S kurang B, S kurang C. Yang mana keliling segitiga adalah A tambah B tambah C. Oke, makin penasaran dong kira-kira bentuk-bentuk soal dari segitiga ini seperti apa? Mungkin sobat belajar penasaran. Ayo deh kita belajar dari soal. Yes, soal pertama tersaji gambar yang kita harus banget mencari luas bangun di bawah ini. Bangunnya kita lihat. Oke, terlihat ya? Yes, ada bangun yang jika dibagi-bagi oleh suatu garis akan membentuk sebuah berbagai macam segitiga. Oke. Misalkan pada bangun yang ini adalah segitiga 1, ini segitiga 2, segitiga 3. Maka untuk mencari luas bangun tersebut adalah luas segitiga pertama ditambah luas segitiga kedua ditambah luas segitiga ketiga. Nah, alangkah baiknya kita cari satu persatu untuk luasnya. Luas segitiga pertama. Di mana-mana kita lihat dulu apakah segitiga yang pertama sudah diketahui tingginya dan juga alasnya. Tingginya 8, alasnya 13. Sudah diketahui. Maka kita bisa menggunakan rumus setengah kali alas kali tinggi. Di mana setengah kali alasnya 13 dikali tingginya 8. Oke, 2 dengan 8 bisa tereliminate menjadi 4. 13 kali 4, 52 cm persegi. Ini untuk luas bangun yang pertama. Bagaimana dengan luas bangun yang kedua? Ternyata dia berupa segitiga siku-siku. Maka untuk segitiga siku-siku, untuk luas bangun yang kedua merupakan segitiga siku-siku dengan panjang sisi tegaknya 5 dan juga 12. Maka alasnya 5, tingginya 12. Oke, berarti kita bisa gunakan setengah kali alas kali tinggi lagi. Sama dengan setengah dikali 5 dikali 12. 12 dan 2 sekali lagi bisa tereliminate menjadi 6. 5 kali 6, 30 cm persegi. Oke, kita sudah dapat nih
luas segitiga pertama, luas segitiga kedua. Sekarang perhatikan luas segitiga yang ketiga. Lagi-lagi dia adalah segitiga siku. Berarti alasnya 3, tingginya 4. Oke, untuk luas segitiga yang ketiga. Kali lagi setengah kali alas kali tinggi. Alasnya 3, tingginya 4. Setengah kali alasnya adalah 3, tingginya 4. 4 dengan 2 bisa tereliminate sama dengan 6. Maka luas bangun di atas sama dengan segitiga pertama tambah segitiga kedua tambah segitiga yang ketiga. 52 tambah 30 tambah 6. Oke, mudah saja. 52 tambah 30, 82 tambah 6, 88 cm persegi. Inilah luas bangun yang tersaji pada gambar yang ada. Mudah kan? Wih, Kak, ini mah mudah banget karena kita sudah tahu konsep mencari luas segitiga. Jika diketahui alas kali tinggi, maka luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ada nggak, Kak, soal berikutnya yang lebih menantang? Tentunya ada dong. Yes, di sini kita lagi-lagi disajikan oleh sebuah gambar yang memang terdiri dari berbagai segitiga. Oke, kakak perbesar deh ya. Ada segitiga AED, AEB, AEC. Namun yang jadi pertanyaannya adalah kita disuruh mencari luas bangun yang diarsir. Bagaimana, Kak, kalau seperti ini? Berarti kan segitiga A, E, B. Oke, lalu ditarik garis lagi segitiga AED dengan AEC. AEC ini dia memiliki dua penempatan atau dua sisipan, dua koinsiden itu himpitan, di mana AEC menempati AEB, AEC juga menempati AED. Maka untuk luas yang tidak luas bangun yang diarsir, luas arsiran, kita bisa mencarinya dengan mencari luas segitiga AEB ditambah luas segitiga AED dikurang dengan 2 kali luas segitiga AEC. Kak, kenapa AEC-nya harus dikali 2? Tadi kakak sempat singgung, AEC merupakan segitiga himpitan atau sisipan dua segitiga, segitiga AEB dan AED. Maka dia terhitung 2 kali luasnya sebagai pengurangnya. Nah, berarti kita tinggal cari dulu dong untuk luas segitiga AEB. Luas segitiga AEB merupakan segitiga dengan sudut tumpul. Segitiga tumpul pada sisi A yang memiliki alas 18 dan tinggi selalu membentuk garis tinggi. Tingginya adalah 15. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Setengah dikali 18 dikali tingginya 15. Boleh kakak eliminate. Jadi 9. 9 kali 15 sama dengan 135. Oke. Untuk segitiga AEB sudah didapat. Bagaimana segitiga AED? Luas segitiga AED. Apakah bisa menggunakan setengah kali alas kali tinggi? AED alasnya tetap 18. Namun untuk tingginya, garis tingginya adalah 24. Berarti setengah kali 18 dikali 24. Boleh dong kakak sederhanakan. Boleh banget. Jadi 12. Oke, 18 kali 12. Berapa sih?
Oke deh, dihitung. 216 cm persegi. Untuk luas segitiga AED, we get it. Bagaimana luas segitiga AEC? Luas segitiga AEC. Apakah alasnya ada? Tingginya ada. Tingginya 6. Alasnya sama-sama 18. Berarti setengah kali 18 kali 6. Boleh kakak bisa 18 dengan duanya. 9 kali 6, 54. Oke, masing-masing kita sudah dapat 135, 216, dan juga 54. Oke, kita input segitiga AEB luasnya 135. Ditambah AED 216. Dikurang 2 kali 54. Sama dengan 135 tambah 216. Hasilnya adalah 51. 351. Dikurang 2 kali 54. 108. Hasilnya adalah 243 cm persegi. Ini untuk luas arsilannya. Mudah dong, mudah banget. Kenapa? Karena kita sudah menguasai konsep rumusan dari luas segitiga. Ini sudah termasuk sulit nggak sih Kak soalnya? Semenjana lah ya. Oke, menengah lah ya. Bagaimana dengan soal selanjutnya? Apakah lebih menantang? Kita geser saja ya. Oke. Next, ada soal berikutnya. Namun coba perhatikan deh sobat belajar. Soal yang ada. Hitunglah luas bangun yang diarsil. Lagi-lagi yang diarsil. Namun arsilannya dia adalah yang berupa himpitannya. Oke. Yang berupa 2 penempatan. Yang mana arsilan termasuk pada segitiga PQL dan juga arsilan termasuk daerah ABCD. Berarti yang arsilan terhitung 2 kali. Persegi panjang ABCD dengan AB sama dengan 9. Oke, 9. AB-nya 9. Lanjut, BC-nya. Berarti BC sama dengan AD ya. 7. Dan segitiga PQL sama kaki. PQL sama kaki. PR sama dengan QL. Sama dengan 10 cm. PQ 12. Oke, P ke Q 12. Oke, 12 cm. Bagaimana untuk mencari luas segitiga PQL-nya? Mudah saja sobat belajar. Kita tarik garis tinggi untuk segitiga PQL. Garis tinggi T deh misalkan. T, berarti mencari T-nya gimana Kak? Pakai teorema Pythagoras. Oke, T sama dengan AK, sisi miringnya mana? 10. Oke, 10. Kalau di sini segitiga sama kaki, pada garis tinggi segitiga sama kaki punya spesialitas atau suatu yang istimewa. Garis tingginya itu membagi sisi di depannya menjadi sama panjang. Berarti ini sama panjang nih. Oke. 12 terbagi 2 berarti ini 6. Artinya 10 pangkat 2 dikurang 6 pangkat 2 sama dengan AK 100 dikurang 36 sama dengan AK 64 sama dengan 8. Yes, tinggi segitiga PQL 8. Alasnya 12. Maka untuk mencari luas yang diarsil, luas arsilan. Lagi-lagi luas arsilan. Berarti kita konsepnya yang tidak diarsil dulu ya. Luas yang tidak diarsil. Sama dengan luas persegi panjang ditambah luas segitiga dikurang 2 kali luas arsilan. 2 kali luas arsilan. Oke, kita input deh nilainya masing-masing. Luas yang tidak diarsil itu 81. 81 sama dengan luas persegi panjang. Panjang kali lebar. Panjangnya 9, lebarnya 7.
Berarti 9 kali 7 ditambah luas segitiganya. Tenang, tenang, tenang. Kita sudah dapat tinggi segitiganya dengan menggunakan teorema Pythagoras. 8. Alasnya 12, berarti setengah. Dikali 12 dikali 8. Dikurang 2. Untuk luas yang hasilnya karena belum diketahui atau yang ditanya, boleh deh ini merupakan daerah X. Pakai X. Oke, 2X. Maka 81 sama dengan 9 kali 7, 63. Ditambah setengah kali 12 kali 8. Oke, 6, 48. Dikurang 2X. 81, 63 tambah 48. Berapa? Ayo, 63 tambah 48. 1, 1, 1. 111 dikurang 2X. 2X kakak pindahkan ke sini. 81 kakak pindahkan ke sini. Menjadi 2X sama dengan 111 dikurang 81. 2X sama dengan 30. X sama dengan 15 cm persegi. Oke, we get it. Soalnya mudah ya. Konsepnya mudah sekali. Kalau dia merupakan daerah yang menempati 2 bangun datar, terhitung 2 kali luasnya. Untuk luas segitiga, jika belum diketahui tingginya, pada segitiga sama kaki, alasnya terbagi 2 oleh garis tingginya. Maka bisa menggunakan teorema Pythagoras. Atau sebenarnya sobat belajar bisa mencari luas ini dengan rumus cari dulu S-nya. S-nya itu kan 12, 10, 10. Berarti 32. Setengah S-nya sama, ini kan kelilingnya, kelilingnya 32. Berarti S-nya sama dengan setengah kali 32. 16. Untuk luas segitiga, kalau menggunakan S, berarti luas segitiga sama dengan AK S 16. 16 kurang 12, 4. 16 kurang 10, 6. Kali 6 sama dengan 16 kali 4 kali 6 kali 6. Berarti ini ada 64 kali 36. Hasilnya adalah AK 64 kali 36. 4, 2, 384, 2, 1, 19. Berarti 4, 0, 3, 1. 1034. Akar dari 2034 adalah 2304 adalah 48. Yes, sama ya luasnya ya. Tapi yang lebih mudah yang mana? Silahkan sobat belajar yang nyaman yang mana gunakan. Apakah mencari luas segitiga ini menggunakan S atau kita mencari garis tingginya dulu dengan menggunakan teorema Pythagoras. Oke, masih ada lagi nih soal terakhir buat sobat belajar. Yes, yang tadi agak lumayan berliku ya jalannya. Bagaimana dengan soal berikutnya? Diketahui keliling segitiga KLM adalah 40 cm. Tentukan luas segitiga KLM. Oke, segitiga KLM ya. Perhatikan nih sobat belajar. Ternyata KL sama dengan LM. Kalau LM 2X plus 5, maka di sini juga 2X plus 5. Konsep dari keliling segitiga, jumlah semua sisi yang ada. Berarti keliling segitiga sama dengan X tambah 2X tambah 5 ditambah 2X tambah 5. Biasakan kalau soal dalam bentuk variabel seperti ini, gunakan tanda kurung. Takutnya kalau di sini negatif, dia akan berbeda makna. Dengan keliling segitiga yang ada adalah 40, kita input 40. X-nya berapa? X tetap X tambah 2X adalah 5X. Ditambah 5 tambah 5, 10.
5X sama dengan 40 dikurang 10. Berarti 5X sama dengan 30. X sama dengan 6. Karena X-nya 6. Oke, X-nya 6. Di sini didapat 6. Di sini didapat 2 kali 6 tambah 5. 2 kali 6 tambah 5 sama dengan 12 tambah 5. 17. Di sini juga 17. Ditanya luasnya. Berarti kita cari dulu S-nya. S sama dengan setengah dari keliling. Berarti setengah dari 40. Kelilingnya kan 40. Sama dengan hasilnya adalah 20. Berarti untuk luas segitiga, kita bisa gunakan AK S, S kurang A, S kurang B, S kurang C. Di mana S-nya adalah 20 dikali 20 kurang 6, 14. 20 kurang 17, 3. 20 kurang 17, 3. Artinya AK dari 20 dikali 14. 280. 280 kali 9. 28 kali 9 berapa sih? 2. 7. 2 kali 9, 18. 18 tambah 7, 25. Berarti 2520. Akar dari 2520 cm persegi. Bisa nggak Kak dibentuk hasil bilangan bulat? Tidak ya, karena dia hasilnya bisa disederhanakan, tapi stop sampai di sini saja sudah benar. Bagaimana sobat belajar untuk pembahasan tentang segitiga ini? Yes, pembahasannya ada 3 formula ternyata yang berlaku. Untuk keliling jumlah semua sisi, untuk luas jika diketahui garis tinggi maka setengah kali alas kali tinggi. Kalau nggak diketahui garis tinggi, kita cari S-nya dulu. Lalu gunakan luas segitiga akar kuadrat S dikali S kurang A kali S kurang B kali S kurang C. Oke, sayang banget nih kakak sudah semangat dan semakin cinta dan semakin dekat dengan sobat belajar. Tapi sampai di penghujung sesi ini kakak harus berpisah dengan sobat belajar. Tapi tenang, masih ada sesi-sesi selanjutnya. Yes, sobat belajar. Semoga pembahasan tentang segitiga ini mampu menambah wawasan dan juga kemampuan matematis sobat belajar. Untuk apa? Untuk menggapai cita-cita dan juga cintanya sobat belajar semua. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.